Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullah ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna wa qad abtala Allahu fil Qur'ani syirkal musyrikina bitawajjuhihim ila asnamin la tasma'u wa la tubsiru wa la tughni syai'a wa bayyana subhanahu anna al-mustahiqqa lil ibadati huwa Allahu as-sami'ul basir alladhi lahu kamalus sam'i wa kamalul basar. Wa qad warada hadzal ma'na fi mawadi' minal Qur'anil Karim. Qala Allah Ta'ala: "Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Innallaha huwas sami'ul basir." Wa qala ta'ala: "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wa qala ta'ala: "Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtisuna biha am lahum a'yunun yabsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Kita masih dalam penjabaran nama Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami', Tuhan yang Maha mendengar. Pada kesempatan yang lampau kita telah jelaskan di antara makna mendengar. Ada yang mendengar bermakna tahdid, ancaman. Ya, katakan sesuka hatimu, ingat kami mendengar apa yang kau katakan. Kami akan memberikan balasan, musibah, ancaman. Ada yang mendengar bermakna ta'yid. Allah mendengar dalam pengertian akan senantiasa membantumu, menolongmu, sebagaimana Allah katakan kepada Musa dan Harun, "Asma'u wa ara." Ya, pergilah, berangkatlah kepada Firaun, aku mendengarmu, aku melihatmu. Maknanya aku akan senantiasa mengawasimu, menjagamu. Dan juga ada mendengar bermakna al-ihatah, bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Dia mendengar apapun yang terdapat di jagat raya ini. Kemudian berkata Syekh Abdul Razak, "Wa qad abtalallahu fil Qur'an syirkal musyrikin." Allah Jalla wa Ala ketika menyebutkan dia memiliki nama As-Sami', Maha mendengar, dengan itu Allah Subhanahu wa taala membatalkan dalam Quran kesyirikan kaum musyrikin bitawjihim ila asnamin la tasma'u wa la tubsir. Bagaimana mereka datang berharap kepada berhala-berhala mereka yang tak bisa mendengar, tidak pula bisa melihat, wala tughni syai'an, yang juga tidak bisa memberikan manfaat apapun juga. Allah membatalkan dalam Quran peribadatan yang ditujukan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Tuhan-Tuhan yang tak pernah mendengar, melihat, tak mendatangkan manfaat apapun jua. Lihatlah sebagaimana yang kita lihat hingga hari ini, dari generasi ke generasi senantiasa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah adalah yang tak mampu mendengar, tak mampu mendatangkan apapun jua.
patung-patung mereka sembah, berhala yang mereka puja, kuburan-kuburan yang mereka ambil daripadanya keberkahan dan semacamnya. Ya, kayu-kayu yang mereka sembah, batu-batu yang mereka sembah, dan segala sesuatu yang mereka sembah. Mereka keramatkan, mereka agungkan, mereka harapkan daripadanya kebaikan. Ya, semuanya adalah Tuhan-Tuhan yang tak mampu mendengar, maka tidak layak menjadi Tuhan. Wa bayyana subhanahu anna al-mustahiqqa lil ibadati huwa Allah. Dan Allah jelaskan yang berhak diibadati dialah Allah semata. As-Sami'ul Basir. Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Walaupun sebagian makhluk yang disembah mendengar dan melihat, ya, sebagaimana disembahnya Fir'aun dan lain-lain, tetapi sungguh terbatasnya pendengaran mereka, penglihatan mereka. Tidak sebagaimana Allah Jalla wa'ala. Meskipun kalau dikatakan orang-orang yang telah meninggal itu mendengar seruan orang-orang yang menyeru berbagai macam permintaan kepadanya, tapi begitu lemahnya mereka, tak mampu mendatangkan apapun. Jangankan bagi orang minta, untuk diri mereka pun tak mampu, karena telah terputus semua amalan mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam menjelaskan konsep ini, wallahu yaqdi bil haq, dialah Allah yang membuat keputusan dengan benar, baik qadaan syar'iyyan, keputusan yang berupa keputusan syariatnya berupa perintah, larangan, semuanya tepat sesuai, ya, ataupun qadaan qadariyan, keputusan ketentuan takdir kauni Allah Subhanahu wa taala. Hanya dialah yang memutuskan segala macam keputusan baik ad-dini, asy-syar'i ataupun al-kaunil qadari dengan benar. Walladzina yad'una min dunihi. Adapun Tuhan-Tuhan yang diseru, diminta, dipuja, diharapkan dari selain Allah, la yaquduna bi syai'in, tidak memiliki keputusan apapun, tidak syar'i, tidak qadari. La yaquduna bi syai'in. Ya, apalagi batu-batu, kayu-kayu, pohon-pohon yang disembah, tidak memiliki keputusan apapun jua. Bahkan mereka diputuskan makhluk. Ya, dihancurkan batu-batu tersebut, dipotong pohon-pohon tersebut. Ya, inilah Tuhan-Tuhan yang lemah. Ya, simbol-simbol Tuhan dibuat dalam bentuk patung, dipahat dan seterusnya. Tidak memiliki keputusan apapun. Ya, Allah kirimkan kepada mereka petir, hancur. Allah kirimkan kepada mereka gempa, hancur patung-patung itu. Bagaimana mungkin disembah? Subhanallah. Ya, innallaha huwas sami'ul basir. Dialah Tuhan Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini yang layak disembah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya, wadhkur fil kitab Ibrahim. Sebutkanlah wahai Muhammad dalam kitab Al-Quran ini kisah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah seorang yang jujur, seorang nabi. Idh qala li abihi, ingatlah tatkala dia berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma', mengapa kau sembah yang tak mampu mendengar, wala yubsir, tidak mampu melihat, wala yughni anka syai'a, tak mampu mendatangkan apapun manfaat untukmu. Allah juga berfirman dalam ayat yang lainnya, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah semuanya hamba seperti kalian. Jika itu jin yang disembah, dia hamba. Jika syaitan yang disembah, dia hamba. Malaikat yang disembah, hamba. Nabi-nabi yang disembah mereka semua hamba. Ibadun amsalukum, hamba seperti kalian. Bagaimana disembah hamba yang tak pernah menciptakan, bahkan semua nasib mereka di tangan Allah Jalla wa'ala. Semuanya hamba seperti kalian. Mengapa mau kalian menyembah mereka? Tak ada beda kalian dengan mereka, sama-sama hamba yang tercipta.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fad'uhum." Sudahlah kalian tahu mereka itu hamba-hamba, maka pergilah sana, minta kepada mereka. Falyastajibu lakum, suruh mereka mengabulkan doa-doa kalian. Minta kepada mereka rezeki, minta kepada mereka keturunan, minta kepada mereka kelapangan hidup dan seterusnya, mintalah. In kuntum shadiqin, kalau kalian jujur dengan apa yang kalian yakini, minta. Tuhan itu tak pernah mendatangkan apapun mereka manfaat. Allah Jalla wa'ala kemudian menyebutkan jenis Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah daripada benda-benda mati. Tadi ibadun amsalukum, Tuhan-Tuhan yang seperti kita, seperti manusia, bernyawa. Sebagaimana Tuhan-Tuhan yang disembah oleh sebagian manusia. Dari golongan manusia pula, atau dari golongan malaikat, dari golongan jin. Kemudian Allah sebutkan Tuhan-Tuhan dari benda-benda mati. Kata Allah Jalla wa'ala, alahum arjulun, Tuhan-Tuhan yang akan minta itu, patung-patung itu, berhala-berhala itu, apakah mereka punya kaki? Kalau mereka bilang, ya ini kami buat kakinya, kami bentuk. Yamshuna biha, apakah kaki mereka itu bisa mereka berjalan dengannya? Tak bisa. Ya. Andai kata mereka katakan, ini kami buatkan padanya gerakan, kaki bisa bergerak. Itu pergerakan kalian membuat. Masa Tuhan kalian membuat gerakannya? Subhanallah. Dalam bentuk robot-robot kaki berjalan. Itu bukan Tuhan. Am lahum aidin, kan lihatlah berhala-berhala itu, patung-patung itu. Punyakah mereka tangan-tangan? Mereka bilang, ada, lihat. Tangan Tuhan kami banyak sampai 6. Sampai 8 kayak laba-laba. Kata Allah Subhanahu wa taala, yabtishuna biha, mampukah dia menggunakan tangan-tangan tersebut untuk melakukan aktivitasnya? Bahkan lebih baik laba-laba daripada Tuhan mereka. Banyak tangannya bisa digerakkan semua, lebih banyak lagi tangannya, kaki 1000. Daripada Tuhan ini yang kaki 1000 naik ke atas kepalanya tak bisa apapun juga dia buat. Laba-laba naik tak bisa. Ya. Inikah yang layak disembah? Sungguh jika kita melewati rumah ibadah kaum musyrikin, banyak sekali di rumah ibadah mereka itu gambar-gambar. Dan ini yang membedakan masjid dengan rumah ibadah kaum musyrikin. Kadang-kadang di rumah ibadah mereka berpuluh, beratus gambar yang aneh-aneh. Kadang-kadang anak kecil melihatnya nangis. Tuhan yang anak kecil melihatnya nangis, mata terbelalak, kadang-kadang macam-macam, manusia setengah hewan, Tuhan mereka. Ya, mereka ini Tuhan yang dipuja, disembah. Tak punya tangan, tak punya kaki. Kalaupun mereka lukiskan padanya tangan, kaki, tak bisa bermanfaat. Am lahum a'yunun, apakah mereka punya mata? Mereka jawab, ya ini matanya kami buat. Kami pahat matanya. Kadang matanya melotot, kadang matanya banyak. Kata Allah, yubsiruna biha, mata yang mereka gunakan, mereka pakai untuk melihat, tak ada. Allahu Akbar. Bayangkanlah orang datang kepada patung memujanya, minta-minta sujud rukuk, bodohnya mereka. Lebih kuat dia pada patung tersebut. Dia masukkan patung ke dalam lubang sampah patung, tak bisa apa-apa. Subhanallah. Sebagai Ammar bin Jamuh, sebab masuk Islamnya dia gara-gara Tuhannya tiap hari masuk lubang sampah, dicuri sama putranya, dicampakkan dalam lubang sampah. Sampai akhirnya Ammar bin Jamuh kesal. Tuhan, capek melihara kau tiap malam, tak tidur aku nanti bahaya, kurang tidur sakit. Ini ku letakkan pedang, nanti kau datang, ya ada orang yang mencurimu, kau bela dirimu sendiri. Malam harinya pedang-pedangnya pun hilang semua. Diikatkan dengan berhalanya, dicampakkan dalam lubang sampah, bercampur baur, diikatkan dengan bangkai anjing dan darah-darah. Pagi hari dia bilang, benarlah kau tak Tuhan. Kalau kau Tuhan, tak mungkin kau bertempel dengan kotoran, dengan najis. Akhirnya dia pun taubat. Ini akal Ammar bin Jamuh sehat. Banyak orang sampai sekarang tidak sehat akalnya dalam bab agama. Bab dunia ahli, bab agama nol otaknya, zero otaknya.
Subhanallah. Allahumma musta'an. Am lahum, kata Allah Subhanahu wa taala, a'yunun yubsiruna am lahum a'yunun yubsiruna biha. Apakah mereka punya mata yang mereka gunakan melihat? Am lahum adhanun, apakah mereka punya telinga-telinga yasma'una biha? Kalau mereka bilang, ya ini telinganya kami buat, ada yang telinganya lebar bagaikan gajah, macam-macam. Ya. Apakah mereka punya telinga? Ini pun kami lukis telinganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yasma'una biha, telinga yang bisa mendengar. Kalau menjerit sekuatnya di telinganya tak dengar dia. Subhanallah. Ya, penyembah berhala suruh pakai mikrofon, letakkan di telinga Tuhannya. Dengar enggak Tuhannya itu? Taruh mikrofon yang besar tak berapa ribu watt. Subhanallah. Ya, minta kepadanya, dengar, tak dengar. Kalau disembah, subhanallah. Mengapa disembah? Qul ud'u syuraka'akum. Berkata Nabi tersebut, ya, sekarang katakan kepada sekutu-sekutu sekalian semuanya, tsumma ud'u syuraka'ahum, ya. Qul ud'u syuraka'akum, katakan wahai Muhammad, panggil semua tuhan-tuhan kalian yang banyak itu, sekutu-sekutu kalian. Tsumma kidun, suruh mereka semua buat kepadaku, ya, balasan, hukuman, datangkan kepadaku azab. Ya, fala tundirun, tak usah tunggu-tunggu lagi, sekarang datangkan azab. Subhanallah. Naam. Wa imanul abdi bi anna rabbahu sami'un yurithuhu hifdhan lilisanihi wa siyanatan likamalihi likalamihi wa muwadabatan ala dzikri rabbih wa syukrihi wal iktharu min munajatihi wa su'alihi wa yatawassalu ilaihi bihadzal ismil 'azimi an yuhaqqiqa raja'ahu wa yu'tihi su'alahu. Sesbuka. Wa imanul abdi bi anna rabbahu sami'un. Ketika hamba yakin Allah Tuhannya itu Maha mendengar, yurithu hifdhan lilisanihi, akan membuat dia senantiasa menjaga lidahnya. Kalau dia ngomong sembarangan, dia malu kepada Tuhannya, takut dengan Tuhannya. Ya, hifdhan lilisanihi wa siyanatan likalamihi, benar-benar dia jaga, dia atur perkataannya, wa muwadhabatan ala dzikri rabbih, dan membuat dia senantiasa berzikir kepada Tuhan yang mendengar zikirnya. Wa syukrihi, selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Wal iktsar min munajatihi wa su'alihi, dia tahu Tuhan mendengar, maka dia senantiasa selalu bermunajat kepada Tuhannya, meminta kepada Tuhannya. Sebagian orang mengira berdoa itu meminta hanya selepas sholat atau meminta antara azan dan iqamat. Salah. Dalam segala sesuatu minta kepada Allah Jalla wa'ala. Mau masuk rumah aja minta pada Allah, Allah ma'ini. Mau menyalakan kendaraan, minta Allah Jalla wa'ala. Pakai sandal, minta Allah, ya Allah mudahkan saya, Allah ma'ini, Allah muwaffiqni. Ya, teringat apapun juga minta kali itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang bawa mobil teringat kedua orang, ya Allah ampunkan kedua orang tuaku. Ya, dia pastikan Allah mendengar seruannya. Bukan menunggu dulu nanti habis sholat baru mendoakan kedua orang tua. Kapan ingat? Ingat neneknya yang telah meninggal, ingat kakeknya, ingat saudaranya, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ingat selalu, berdoa selalu, meminta selalu. Naam. Kemudian wa yatawassalu ilaihi bihadzal ismi, hendaklah dia jadikan nama ini sebagai sarana bertawassul kepada Allah. Ya, isim atau nama yang begitu agung ini, an yuhaqqiqa raja'ahu wa yu'tiyahu su'lahu, agar Allah kabulkan doa-doanya, Allah wujudkan keinginannya. Naam. Wa qad kasura fil Qur'ani tawassulul anbiya'i ila Allah fi du'aihim bihadzal ismi. Wa min dzalika qaulu Ibrahim alaihi salam, inna rabbi lasami'ud du'a. Wa qad kathura fil Qur'an, banyak dalam Quran, tawassulul anbiya'i ila Allah fi du'aihim bihadzal ismi,
Banyak dalam Quran doa-doa para nabi, mereka bertawassul dengan nama Allah ini, Tuhan yang Maha mendengar. Wa min dzalika, contohnya qaulu Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam berkata, Inna Rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Naam. Wa qawluhu huwa wa Ismailu alaihi assalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Juga perkataan Ismail alaihi assalam dan Ibrahim ketika keduanya membangun Ka'bah, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terima dari kami ini. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Naam. Wa fi du'ai Zakaria an yarzuqahu dzurriyyatan salihah qala innaka sami'ud du'a. Juga dalam doa Zakaria ketika meminta kepada Allah keturunan yang baik, dia mengucapkan, ya Tuhan, sesungguhnya engkau sami'ud du'a, Maha mendengar doa-doa hamba-Mu. Naam. Wa fi du'ai imra'ati Imrana indama nadarat ma fi batniha muharraran qalat fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Juga ingatlah dalam doa yang diucapkan oleh istri Imran, ibundanya Maryam, ketika bernazar yang dalam perutnya ini akan benar-benar dia persembahkan sebagai anak yang mengabdi kepada Allah. Berkata istri Imran dalam doanya, fataqabbal minni, Tuhan terimalah dari saya, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, فأجابهم سبحانه أجمعين وقد قال تعالى في سياق ذكر دعاء نبيه يوسف عليه السلام أن يصرف عنه كيد النسوة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Ya, doa-doa nabi-nabi di atas yang kita sebutkan semuanya Allah kabulkan tatkala mereka berperantara dengan nama Allah As-Sami' Al-Basir. Ya, Allah juga menyebutkan ketika mengkisahkan tentang Nabi Yusuf, ya, ingin dia kepada Allah meminta agar Allah palingkan daripada fitnah wanita. Yusuf sudah tak sanggup lagi, secara manusia dia tak sanggup. Kalau bukan bantuan Tuhan habis Yusuf. Semuanya perempuan cantik-cantik tergila-gila dengannya. Ya, semuanya adalah istri-istri pejabat yang siap berselingkuh dengannya. Dalam godaan yang begitu dahsyat tak mampu lagi dia. Kalau bukan karena Allah Jalla wa'ala, habis jebol bentengnya. Mengadulah dia kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaih, mimma yad'unani ilaihi. Allah, aku mohon di penjara sajalah, itu lebih utama bagiku daripada melayani keinginan mereka. Subhanallah. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Ya Tuhan, sekiranya tidak kau palingkan aku daripada fitnah mereka, pasti aku condong kepada mereka, ya, menuruti fitnah mereka, keinginan mereka. Subhanallah. Dia minta kepada Allah Jalla wa'ala. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fastajaba lahu rabbuhu, Tuhannya mengabulkan doanya. Fasarafa anhu kaidahunna, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan darinya, ya, tipu muslihat mereka, tipu daya wanita. Inilah obat yang paling manjur, terapi paling manjur kepada orang yang sedang tergila-gila kepada makhluk, galau dengan makhluk. Ya, galau kepada makhluk gara-gara mencintai seseorang berlebihan, cintanya cinta mati sampai setengah mati dia mencintai orang tersebut. Sakit gara-gara cinta kepada makhluk. Kadang-kadang cinta kepada wanita yang tak halal, yang paling parah cinta kepada lelaki sejenisnya, cinta kepada perempuan sejenisnya. Ini azab di atas azab.
Tak ada yang paling manjur ya melainkan doa meminta kepada Allah agar memutuskan kecintaan yang sesat ini, bukan malah didukung, diberikan legalitas bagaimana kaum LGBT dunia meminta hak mereka. Subhanallah. Maka mintalah kepada Allah jika engkau dalam keadaan galau gara-gara wanita. Minta kepada Allah Jalla wa'ala memalingkan engkau daripada dirinya. Allah akan palingkan. Susah kita dibuat. Orang kasmarna itu susah dibuatnya. Makan tak enak, tidur tak kenyang, tidur tak nyenyak. Subhanallah. Laki-laki pun demikian, perempuan sama saja. Kalau sudah galau, statusnya galau semuanya. Allahu Akbar. Dalam kondisi seperti ini, ada sebagaimana buat Nabi Yusuf. Tuhan, aku tak mampu dengan diriku sendiri, lemah. Aku condong kepadanya, tak mau dia samaku. Tuhan, palingkan hatiku ini dari dia. Insya Allah ikhlas. Orang tergila-gila hobi berzina, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, tergila-gila hobi homoseksual, lesbian, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Ini penyakit parah. Ya, tak ada terapinya kecuali pada Allah Jalla wa'ala. Kata Allah, innahu huwas sami'ul alim. Maka Allah palingkan Yusuf daripada mereka, tipu daya mereka, kecondongan kepada mereka. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Naam. Wa amara subhanahu bil isti'adati bihi min nazghi syaitani mudhakkiran ibadahu bi annahu jalla wa ala sami'un alim. Faqala ta'ala wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Kemudian andai kata kita itu merasa ya begitu dahsyat godaan-godaan syaitan yang ingin menggelincirkan kita, kata Syekh Abdul Razak, Allah perintahkan kita berlindung kepada Allah daripada nazghi syaitan, ya godaan-godaan syaitan yang ingin menggelincirkan kita pada kesesatan, syahwat, syubhat. Mudzakkirun ibadahu bi annahu jalla wa ala samin alim. Allah ingatkan kepada hambanya, kalau kau merasa kesulitan menghadapi syaitan, bahkan kau tak akan mungkin mampu menghadapi syaitan. Dia makhluk yang handal. Ya, engkau belum lahir dia sudah tahu bagaimana sifat-sifatmu, karaktermu, tahu dari mana dia akan datang. Kalau kau merasa tak mampu menghadapi syaitan, pastikan tak mampu. Maka gampang saja kau minta kepadaku perlindungan. Ya. Kalau kau lihat begitu dahsyatnya ada anjing herder ganas seganas-ganasnya datang mengejarmu, tak mampu kau hadapi dia, apa yang kau lakukan? Tak perlu kau berlindung kepada anjing herder, lindungi saya, jangan terkam saya. Kau panggil saja pemiliknya. Hei tuan, anjingmu ini mengganggu kehidupan manusia. Tarik anjingmu ini. Sehebat apapun tuh anjing ditarik tuannya masuk, tunduk. Begitu dengan jin, begitu syaitan, begitu hantu, macam-macam. Kau takut kepada mereka, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan mereka. Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, jika engkau tergoda dengan godaan-godaan syaitan, fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas sami'ul alim. Dialah Tuhan Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Insyaallah kesempatan datang kalau kita masih ada ajal, kita akan lanjutkan pembahasan nama Allah Al-Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.